Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara warga negara kelas 12 bab 1. Materi ini sebenarnya nanti sudah ada di kelas 11, cuma ini nanti lebih mendalam kita kajinya. Kemudian langsung lanjut, materi dasar tidak usah, nanti kalian tinggal baca di buku saja. Ya, yang pertama kita masuk ke makna hak dan kewajiban warga negara. Masih ingatkah kalian tentang pengertian hak warga negara? Kelas 11 dulu sudah pernah saya jelaskan. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dan sebuah negara. Hak ini meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak itu hak warga sendiri-sendiri tadi kan ada dua, hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah hak hukum, hak yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Tahu nggak bedanya di sini antara hak konstitusional dengan hak hukum? Kalau hak konstitusional itu hak yang didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Contoh hak mendapat perlindungan TNI maupun Polri, kemudian mendapatkan hak didata atau mendapatkan KTP dan lain-lain. Kalau untuk hak hukum itu hak yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang. Contoh itu kita mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, itu hak kita. Kemudian ada hak waris, ya itu kan diatur dalam hukum. Itu nanti haknya dibedakan ya antara hak konstitusional dengan hak hukum. Kalau konstitusional itu kaitannya dengan universal. Universal bukan berarti maksudnya dalam lingkup Indonesia. Kalau hak hukum itu bisa lebih khusus seperti itu. Sudah paham ya bedanya ini ya, hak konstitusional dengan hak hukum. Lanjut. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban, karena kenapa kok di sini kok dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Karena Indonesia itu negara hukum. Jadi segala hak maupun kewajiban itu semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian hak asasi manusia, nah, ini sudah ada di kelas 11. Hak pokok yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sejak ada kandungan yang dilindungi oleh undang-undang, bersifat kodrati. Kemudian ciri-ciri HAM, bersifat universal, berlaku semua orang. Universal itu menyeluruh, hakiki, benar adanya, sangat mendasar, bersifat kodrati tadi atau berasal dari Tuhan, tidak dapat dicabut karena hak itu kita memiliki hak sendiri-sendiri, tidak dapat dicabut atau diambil oleh orang lain, dan tidak dapat dibagi. Kenapa tidak dapat dibagi? Karena setiap individu itu memiliki haknya masing-masing. Nanti ada penjelasannya. Kenapa ini pelaksanaan HAM dibatasi dengan hukum dan hak orang lain. Nah, kita dilindungi, hak kita itu kan harus sesuai dengan hukum dan hak orang lain. Maksudnya apa di sini hak orang lain? Yaitu tadi contoh yang tidak dapat dibagi maupun tidak dapat dicabut. Contoh yang tidak dapat, contoh pelaksanaan HAM itu dibatasi hak orang lain. Contoh kita itu kan mendapatkan hak untuk istilahnya menumpuk kekayaan, mencari pekerjaan lah, mencari pekerjaan. Tapi kita tidak boleh menyalahi hak orang lain. Itu yang dibatasi dengan hak orang lain. Contoh kita mengambil hak orang lain
demi untuk memenuhi hak kita, itu enggak boleh. Itu yang dimaksud dengan dibatasi dengan hak orang lain. Kita lanjut, macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini pengertian ini sebenarnya. Pengertian tentang warga negara yang diatur dalam undang-undang pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Itu dijelaskan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, orang-orang bangsa Indonesia lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara atau naturalisasi, itu ya, bisa disahkan atau asli. Kemudian pasal 26 ayat 2, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Saya paham ya, penduduk. Lanjut, hak-hak warga negara yang tercantum dalam undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak. Ini hak ekonomi, pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, pasal 28A Undang-Undang Dasar Amandemen semua. Hak untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, hak kelangsungan hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memajukan diri. Kalau mau dicatat nanti tinggal di pause saja. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Ini nanti kalau mau dicatat tinggal dicatat, tinggal di pause saja videonya. Kewajiban warga negara yang tercantum dalam UUD: kewajiban membayar pajak, kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang penting kalian tahu poin-poinnya ya. Untuk pasalnya nanti kalian tinggal baca, tidak perlu dihafal. Karena esensi dari PPKN sendiri itu bukan hafalan. Kalau hafalan itu ilmu-ilmu matematika, fisika dan lain-lain. Kalau kita itu lebih penerapannya, esensinya dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu membentuk karakter kita, moral kita yang berjiwa Pancasila. Kemudian lanjut, ada kewajiban menghormati HAM orang lain, kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan negara, kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lanjut, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, ini sudah ada di kelas 11. Yang kemarin itu sudah saya jelaskan dulu, atau kalian waktu kelas 11 ini juga sudah saya jelaskan. Yang pertama ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ada yang masih ingat nilai dasar itu apa, nilai instrumental itu apa, nilai praksis itu? Kita review kembali. Hak dan kewajiban mana dalam nilai dasar sila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila. Nilai tersebut bersifat universal ya. Kalau yang nilai dasar itu biasanya bersifat universal atau masih umum lah. Nilai sila-sila dalam Pancasila itu kan bersifat umum, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap melekat pada kelangsungan hidup warga negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Ini hubungannya ya, antara hak kewajiban warga negara dengan Pancasila. Kalau kemarin di kelas 11 kan kita hanya membahas tentang apa sih itu nilai dasar dari Pancasila. Nah, sekarang kita bahas hubungannya antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai kepercayaan serta melaksanakan ibadah dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk membina kerjasama tolong-menolong dengan pemeluk agama lain dengan situasi kondisi di lingkungan masing-masing. Maksudnya di sini ketika kalian beragama itu harus tetap hidup sosial dengan mereka walaupun beda agama. Itu kita menerapkan sila ke-1 itu bukan berarti kita beribadah ya
beribadah saja, tidak peduli dengan agama orang lain. Bukan seperti itu. Ketika tetangga kita sakit ya kita jenguk, ketika tetangga kita susah ya kita bantu. Maksudnya nilai sila ke-1 itu seperti itu, bukan hanya berangkat ke masjid saja, kan hanya kita memenuhi kebutuhan Tuhan saja, tapi kita juga memenuhi kebutuhan orang lain. Kita juga tidak mengganggu ketika mereka beribadah, mengembangkan toleransi antar umat beragama. Itu maksudnya menuju terwujud demonstrasi selaras dan seimbang, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Lanjut. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya kewajiban untuk yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya, maksudnya tidak menghina, tidak merendahkan dan lain-lain, karena harkat dan martabat manusia itu semuanya sama. Kemudian mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban serta manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dengan rasa tidak semena-mena kepada orang lain serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan itu apa? Kegiatan penggalangan dana, bantuan di wilayah di tempat-tempat terjadi bencana, gempa bumi, longsor, banjir dan lain-lain, itu kegiatan kemanusiaan. Lanjut, sila persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat di Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta mengajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Paham ya, persatuan dan kesatuan bangsa itu sudah jelas usulnya. Rela berkorban, cinta tanah air dan lain-lain. Gotong royong itu juga sudah termasuk kepentingan umum lah di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat ini mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak orang lain, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Paham ya untuk sila keempat ini. Lanjut. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan suka bekerja keras. Kenapa di sini kok ada sikap gotong royong? Kenapa enggak tadi yang sila ketiga? Sama sebenarnya. Kenapa sikap gotong royong ini mewujudkan keadilan sosial atau kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham ya ini ya? Tidak melakukan perbuatan merugikan kepentingan umum, agar supaya apa ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bekerja keras
itu kan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah dipahami ya ini ya. Lanjut. Kemudian hak dan kewajiban negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Masih ingat nilai instrumental itu apa? Nah, pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai dasar. Nilai dasar itu kan masih umum. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kan masih umum. Nah, nanti dijabarkan di instrumen. Instrumennya itu Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan daerah. Itu semuanya instrumen dulu masih ingat apa? Buah perangkat atau penjabaran dari nilai dasar. Perwujudan nilai dasar pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Ya paham ya di sini ya. Contoh peraturan tersebut adalah sebagai pasal 27 ayat 1 kesamaan ketentuan dalam hukum, 27 ayat 2 tentang hak warga negara, 27 ayat 3 tentang hak dan kewajiban ikut pembelaan negara, 28 silakan nanti kalau mau dicatat tinggal di pause saja video ini. Kemudian pasal 28 ayat 1 tentang hak memeluk agama, pendidikan, pekerjaan. Kemudian pasal 30 ayat 1 tentang hak kewajiban ikut serta dalam pertahanan keamanan negara. Lanjut. Kemudian hak atas kewarganegaraan. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu contohnya gambarnya Gonzales itu kan naturalisasi di Indonesia. Jadi warga negara Indonesia itu tidak harus hanya lahir di Indonesia, lahirnya di luar Indonesia juga. Mereka sudah mendapat secara konstitusi, secara hukum sudah ditetapkan oleh pemerintah boleh menjadi warga negara Indonesia dengan syarat-syarat yang berlaku. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Paham ya ini ya? Kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan. Jadi sama ini seluruh warga negara, bukan hanya berarti nanti kalau Pak Bupati itu boleh semena-mena, enggak boleh, semuanya diatur hukum, semuanya sama hukum yang berlaku. Orang kaya boleh semena-mena, tidak boleh, harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu yang dimaksud dengan kesamaan kedudukan dalam hukum maupun pemerintahan. Hak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tertuang dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lanjut. Hak dan kewajiban bela negara menyatakan tertuang dalam pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini pasal yang sangat populer, nanti kemungkinan banyak muncul lah, sering muncul, bukan banyak, sering muncul. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul tertuang dalam pasal 27 tertuang dalam pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Lanjut. Kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 3 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Lanjut. Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Kemudian hak mendapat pendidikan pasal 31 ayat 1. Nanti misalkan mencatat tinggal di pause saja.
Lanjut, kebudayaan nasional Indonesia pasal 32 ayat 1. Nanti bisa atau bisa screenshot nggak apa-apa, kalau malas nyatet screenshot nggak apa-apa. Lanjut, perekonomian nasional pasal 33. Lanjut, kesejahteraan sosial pasal 34. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Masih ingat nilai praksis itu apa? Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental atau realisasi atau sikap yang perlu diwujudkan. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan yang memuat dalam perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang, selalu dapat dilakukan perubahan, perbaikan, serta perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, tidak saklek, tidak hanya peraturan yang dulu. Undang-undang dasar itu kan diamandemen sudah beberapa kali. Kemudian hak kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut. Ya, nilai dasar, nilai instrumental, semuanya itu tidak akan berguna tanpa adanya nilai praksis, tanpa adanya perwujudan dari kita di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, maksudnya ini, esensinya ini, intinya pendidikan Pancasila itu nilai praksisnya. Jadi kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Percuma kalian hafal hukum, hafal pasal-pasal, tapi untuk menyalahkan orang lain, kalian sudah menyalahi dari nilai praksis tersebut. Kalian sudah tidak mencerminkan dari nilai Pancasila. Yang paling penting itu nilai praksisnya, perwujudannya. Makanya kita harus menunjukkan sikap positif. Sila pertama, sikap positif yang ditunjukkan: hormat menghormati, bekerja sama antar umat beragama, terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama. Lanjut, sila ketiga, persatuan Indonesia, menempatkan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ini sudah jelas ya, rela berkorban tadi sudah dijelaskan di belakang. Cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, memajukan perjuangan demi persatuan dan kesatuan. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positifnya tenggorokannya agak sakit. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan, susah sekali ini tadi itu radang, makanya agak sakit. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan. Ini maksudnya kenapa kok mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah moral kepada Tuhan Yang Maha Esa?
Karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu orangnya siapa toh? Yang mewakili kita itu siapa? Ya, para DPR. Jadi situ kan beliau itu mewakilkan kita, mewakilkan seluruh bangsa Indonesia untuk mengambil keputusan atau membuat suatu kebijakan, dan kebijakan itu nanti dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha. Karena mereka juga harus menjunjung sila pertama. Lanjut ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sikap boros gaya hidup mewah, rela bekerja sama, menghargai hasil karya orang lain. Lanjut. Nah, sekarang kita ulas kembali. Kenapa hak dan kewajiban merupakan hal yang saling Kenapa hak dan kewajiban itu saling berkaitan? Karena hak dan kewajiban mempunyai hubungan sebab akibat. Seorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi, misal karena pekerja mendapatkan upah telah melaksanakan pekerjaan yang menjadi suatu kewajibannya. Antara hak dan kewajibannya, nanti contoh-contoh yang lain bisa kalian cari. Guru kewajibannya mengajar, murid kewajibannya mendapatkan pendidikan, mendapatkan materi. Contoh seperti ini hak kalian untuk mendapatkan pendidikan, itu hak kalian. Kewajiban saya mengajar kalian. Hak saya kalian tahu sendirilah hak saya itu apa. Lanjut. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Makna pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pengertiannya, pelanggaran hak adalah setiap perbuatan atau sekelompok orang sengaja maupun tidak sengaja yang secara melawan hukum membatasi hak seseorang atau sekelompok orang yang dijamin dengan undang-undang. Apa pengertiannya ya? Intinya tentang pelanggaran lah atau pengingkaran terhadap kewajiban negara. Nanti contoh-contohnya ada di belakang. Yang diatur dalam undang-undang itu diingkari, nah, itu sudah termasuk pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban negara berasal kata ingkar, tidak menepati atau tidak memenuhi. Mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal. Pengingkaran proses cara, ini paham ya? Ingkar itu sudah ada, pengingkaran lah, intinya seperti itu. Nanti kalau mau detailnya tinggal di baca saja. Kemudian pengingkaran kewajiban warga merupakan pelanggaran yang terhadap kewajiban-kewajibannya. Lanjut. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya sebagai berikut: sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Maaf ya, ada suara yang mengganggu, ini tidak bisa saya matikan karena kameranya buat nge-shoot video saya. Ini ada suara yang mengganggu, suara alarm. Tadi sampai mana? Penyalahgunaan teknologi. Lanjut ya. Kemudian pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran hak warga negara kita lihat kondisi saat itu. Misalkan sebagai proses penegakan hukum masih belum optimal, masih terjadinya kasus salah tangkap. Itu tidak mencerminkan pasal 27 ayat 1. Kasus salah tangkap itu contohnya ada kasus orang yang diduga teroris lah, itu kasus salah tangkap. Itu kan tercerminnya lemahnya hukum kita. Ya bukan lemah, tapi kurang teliti dalam tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bisa kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Masih banyaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, KDRT dan sebagainya.
tidak mencerminkan pasal 27, 28A, ulangi 28A, 28 sampai 28C membahas tentang hak asasi manusia. Masih tingginya kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita. Pasal 27 ayat 2 itu mengamanatkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lanjut. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Contoh, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya pasal 31 ayat 1 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Misalnya penyerangan tempat beribadah. Ini kasus-kasus yang kemarin terjadi di daerah Papua. Di Sulawesi dulu juga ada. Itu salah satu wujud pengingkaran atau pelanggaran lah. Pasal 28 ayat 2 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Makanya pelanggarannya itu kan mereka itu mengganggu hak orang lain untuk beribadah. Nah, lanjut, pelanggaran hak cipta. Contoh itu peredaran VCD, DVD bajakan, berperilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Di Indonesia itu VCD, VCD porno, DVD porno itu pelanggaran. Di Indonesia itu juga ada VCD-nya sudah bajakan, porno lagi. Nah, itu kan pelanggaran double. Nah, lanjutlah, itu hal yang tidak penting. Memperkerjakan anak di bawah umur, ini banyak sekali. Di daerah saya itu banyak anak-anak kecil yang dipekerjakan. Kenapa? Kalau anak kecil disuruh mengemis itu penghasilannya lebih banyak daripada orang tuanya sendiri. Kasihan sekali. Semoga kita tidaklah, maksudnya di lingkungan keluarga kita tidak ada. Naudzubillah min dzalik. Kesenjangan sosial itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang samping tetangganya itu gedungnya tinggi, sedangkan kirinya melarat sampai makan itu susah. Nah, ini salah satu tidak terwujudnya sila kelima. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ini tidak terwujud karena masih ada kesenjangan sosial. Buktinya di gambar ini. Gambar yang lain sebenarnya juga banyak. Sekolah tidak layak karena bantuan pemerintah tidak sampai ke bagian pelosok-pelosok. Ini salah satunya. Akses jalan yang tidak layak, sering ya. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya penanganannya, tadi kan kita bahas pelanggarannya, pengingkarannya, sekarang penanganannya. Nah, di peraturan undang-undang itu sudah ada nomor 39 tahun 99, nomor 26 tahun 2000, nomor 9 tahun 98 tentang hak asasi manusia, tentang pengadilan HAM, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Upaya-upayanya terkendala oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya perangkat hukum. Maksudnya perangkat hukum itu hal-hal yang memfasilitasi ketika melaksanakan pemrosesan hukum. Contoh misalkan mau gerbek teroris, tapi kita tidak memiliki perlengkapan yang lengkap, nanti malah kalah dengan terorisnya. Nah, itu maksudnya faktor yang menghambat lah. Kendala ya salah satu penghambat. Kendala itu juga penghambat. Kemudian kurangnya bukti-bukti yang lengkap. Itu kalau kurang bukti-bukti yang lengkap itu contoh kasus korupsi itu sebenarnya banyak orang yang korupsi di pemerintahan itu banyak, walaupun
kita husnuzon saja. Cuma kan seperti kentut itu, kita itu bisa merasakan baunya, bisa tahu baunya, tapi kita itu tidak tahu kentutnya itu mana, siapa yang kentut itu nggak tahu. Karena apa? Kurangnya bukti-bukti yang lengkap. Kemudian keterbatasan penegak hukum. Keterbatasan penegak hukum ya oknumnya, orang bukan oknum. Oknum itu konotasi negatif. Penegak hukumnya, contoh hakimnya kurang, jaksanya kurang, jadi susah lah untuk memproses hukum. Kemudian cara yang dapat digunakan untuk penegakan pelaksanakan hak dan kewajiban negara terhadap hak dasar warga negara. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ya, contohnya ya polisi dan TNI itu harus ditingkatkan profesionalisme. Profesional itu bukan hanya melulu dia pintar, cerdas, tapi dia juga harus mampu melayani masyarakat dengan optimal. Profesional itu tidak pandang bulu, bukan hanya pintar di intelektualnya saja, tapi tidak pandang. Ketika melanggar hukum ya melanggar, bukan lancip ke bawah tumpul ke atas, bukan seperti itu. Kemudian menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif atau pilih-pilih, itu tadi yang saya maksud. Kemudian meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Kita itu silahkan berbeda kelompok, beda gelombang silahkan, tapi jadikan perbedaan itu suatu keindahan. Biar kita itu saling melengkapi, bukan hanya berbeda, Bu. Berbeda itu yaitu saya, tapi dalam bentuk yang lain. Bukan berarti beda itu bukan saya, jadi itu musuh saya, bukan seperti itu. Berbeda itu beda itu dalam rangka untuk melengkapi kita. Nah, itulah yang disebut pluralisme. Kemudian memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. Ya, demokrasi diperkuat nanti. Insya Allah itu salah beberapa hal yang dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hak dasar negara. Kemudian pengingkaran kewajiban itu contohnya tidak membayar pajak bumi, bangunan, kendaraan, motor atau bus, parkir dan sebagainya. Melanggar aturan lalu lintas. Ya, ini anak-anak muda ini sering tidak memakai helm, tidak memakai SIM, tidak memakai rambu lalu lintas dan sebagainya. Membuang sampah sembarangan. Contoh lain pengingkaran, mengemplang pajak atau bahkan tidak membayar pajak, merusak fasilitas umum. Fasilitas umum itu apa? Ya banyak fasilitas umum, jalan raya, apalagi listrik, apalagi intinya yang fasilitas dari negara yang umum itu dirusak, itu mengkhianat pada negara. Nah, ini biasanya oknum berkhianat, pemberontak, gerakan-gerakan separatisme lah, itu berkhianat pada negara. Berbuat zalim kepada masyarakat lain, tidak bersedia berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara. Ketika negara sedang dalam ancaman tidak mau berpartisipasi, itu salah satu pengingkaran. Itu ketika negara dalam ancaman kita tidak mau berpartisipasi, itu salah satu pengingkaran, itu melanggar undang-undang. Nah, ini contoh gambar-gambarnya. Kita percepat ya, soalnya ini sebenarnya materi ini untuk 2 pertemuan, tapi saya jadikan 1 pertemuan karena di kelas 11 itu sudah ada. Golput adalah pilihan. Nah, ini contoh-contoh pengingkaran. Golput itu bukan pilihan, nggak memilih golput itu. Memang di Indonesia itu golput itu dibolehkan, yang tidak boleh itu mengajak orang golput. Kalau golput adalah pilihan, itu sudah mengajak orang untuk memilih golput, bukan seperti itu. Golput itu bukan pilihan, walaupun itu dibolehkan, tapi ya sebagai warga negara yang baik janganlah golput, seperti itu ya.
Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Supremasi hukum sudah paham. Supremasi hukum itu hukum diletakkan di yang paling tinggi, derajat yang paling. Jadi segala sesuatu itu harus ada sumber hukum, ada aturannya. Nah, itu yang dimaksud supremasi hukum. Tempatkan di tempat tertinggi, jangan asal, tapi harus ada sumber hukumnya, harus ada dasar hukumnya. Segala sesuatu di Indonesia. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban. Intinya dioptimalkan ya. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Ya, kemudian upaya pemerintah. Sekarang tadi kan upaya secara umum, sekarang upayanya pemerintah. Meningkatkan penyebaran prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi, non formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme, keamanan pertahanan negara, meningkatkan kerja. Oh, ini sama lanjutan dari tadi, masih lanjutan, masih sama upaya pemerintah. Kemudian lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum. Nah, kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara, mendapatkan rasa aman, penangkapan pelaku tindak pidana pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya. Maaf ya, di backgroundnya ini ada suara alarm. Ini tak bisa saya matikan soalnya HP-nya buat nge-shoot gambar peraturan lalu lintas. Lanjut, tentara TNI melakukan penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. Nah, lembaga negara fungsi utama untuk menegakkan Komisi Pemberantasan Korupsi, penanganan terhadap kasus korupsi penyalahgunaan keuangan negara. Lembaga peradilan melakukan peran untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Ya paham ya ini ya, lembaga peradilan. Ya memang sudah tugasnya peradilan negara untuk menjatuhkan vonis. Kemudian membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran. Upaya dan penanganannya tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap atau perilaku warga negara atau diri kita. Pemerintah itu tidak akan sukses dalam upaya penanganan, pencegahan maupun pelanggaran. Itu tidak akan mampu tanpa istilahnya sumbangsih dari perbuatan kita. Bagi warga negara dan bangsa negara yang beradab, sudah pantasnya sikap dan perilaku kita menjadi sosok manusia yang beradab, selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Intinya dari upaya pencegahan itu yang paling penting itu dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin merubah suatu negara itu rumusnya itu sudah jelas. 3M, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang terkecil. Itu bisa dari keluarga, terus kumpulan teman-teman kita itu dari hal terkecil. Kemudian yang ketiga, 3M, mulai dari sekarang kita rubah. Makanya kita itu tidak perlu banyak mengkritik pemerintah, karena pemerintah itu tanggung jawabnya sudah dengan Tuhan.
yang perlu kita wujudkan itu, yuk kita berhak untuk menyuarakan pendapat kita berhak demonstrasi, itu sudah diatur dalam undang-undang. Tapi yang lebih baik itu kita menunjukkan sebagai warga negara yang baik. Ketika warga negara yang baik, Tuhan Allah itu pasti menurunkan pemimpin yang baik pula. Kita tidak usahlah memikirkan apa yang pemerintah lakukan salah atau apa, ya itu memang sudah tanggung jawab saya dan itu akan dipertanggungjawabkan. Bukan berarti kita cuek dengan keadaan negara, tapi kita tetap dari belakang itu harus mensupport pemerintah. Kita menyuarakan sesuatu yang salah juga demonstrasi nggak apa-apa bagi mahasiswa. Kalau bagi pelajar ya sudah, kita belajar yang giat, tekun, rajin. Nah, itu salah satu wujud dari bela negara kita. Itulah sikap yang terbaik yang bisa kita laksanakan. Bukan hanya menghujat pemerintah kita, menghujat pemimpin kita. Itu bukan mencerminkan anak Pancasila, ya. Ya, mungkin hanya materinya sampai sini. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan karena manusia itu tidak luput dari salah maupun dosa. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.